Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi binti Hamzah. Nabi Muhammad bercerita atau bersabda tentang putrinya Sayyidah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Sayyidus Syuhada yang meninggal di perang Uhud. Yang sampai hari ini pun siapapun yang pernah umroh atau haji, kalau ke Madinah akan ke Uhud, nanti ada satu tempat. Di situ kuburnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang beliau itu meninggal dalam keadaan mati syahid di Uhud, waktu perang Uhud. Nanti ada bukit-bukit Uhud, gunung Uhud. Dan meninggalnya Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh seorang yang akhirnya masuk Islam, namanya Wahsy. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian waktu itu ada seorang wanita yang namanya Hindun. Sebelum masuk Islam sangat benci dengan Rasulullah dan benci dengan Sayyidina Hamzah, sehingga waktu Sayyidina Hamzah bisa terbunuh oleh Wahsy, dibelah dadanya Sayyidina Hamzah dan diambil hatinya dan dikunyah dan dimakan oleh wanita yang bernama Hindun, sehingga Hindun digelari dengan Akilatul Akbat, wanita yang memakan hatinya Sayyidina Hamzah. Itu sebelum mendapatkan hidayah. Akan tapi setelah mendapatkan hidayah, subhanallah, hidayah dari Allah, Hindun masuk Islam dan Wahsy pun akhirnya masuk Islam. Dan Wahsy tidak terima karena waktu itu pernah membunuh paling bagusnya manusia, maka ia pun berjanji akan membunuh paling busuknya manusia. Dan akhirnya Wahsy pun bisa mengqadha atau membayar kesalahannya membunuh Sayyidina Hamzah, sehingga yang dibunuh adalah musuh Allah yang paling jahat pada zamannya, kalau tidak adalah Musailamatul Kadzdzab, orang yang mengaku nabi dan dusta. Jadi pernah membunuh paling bagusnya manusia, akhirnya juga membunuh paling busuknya manusia. Sayyidina Hamzah Sayyidus Syuhada. Yang membunuh Sayyidina Hamzah memang orang-orang yang memusuhi Sayyidina Hamzah waktu itu. Akan tapi setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi saudara kita dan beliau adalah menjadi sahabat-sahabat mulia, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah punya seorang putri. Nabi berkata, la tahillu li. Ia tidak halal untuk menikah denganku. Tidak boleh menikah denganku, padahal keponakannya. Padahal sepupunya. Sebab Sayyidina Hamzah itu pamannya Rasulullah, saudaranya Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah. Menikah dengan sepupu itu boleh. Sebab sepupu bukan mahram. Anak paman boleh kita menikah dengan anak paman dan anaknya bibi. Akan tapi Nabi bersabda, la tahillu li, enggak boleh. Kenapa? Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Haram karena susuan seperti haram karena nasab. Yang haram dinikahi karena nasab, maka nanti juga haram karena susuan. Ya bintu akhi minar radha'ati. Putrinya Sayyidina Hamzah itu adalah putri saudaraku sesusuan. Jadi ceritanya, Sayyidina Hamzah itu dahulu pernah disusui oleh seorang wanita. 2 tahun sebelum Nabi Muhammad menyusui, Sayyidina Hamzah itu disusui oleh seorang wanita yang bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah Sayyidina Hamzah selesai menyusui, kemudian hadirlah Nabi SAW, bayi mulia Nabi Muhammad diambil oleh Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah, maka Rasulullah pun menyusui kepada Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Maka Sayyidina Hamzah secara nasab adalah pamannya Rasulullah, tapi secara susuan adalah saudaranya Rasulullah karena sama-sama nyusu kepada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Maka ini yang perlu dihadirkan, diketahui di masyarakat kita bahwa menyusui itu bisa menjadikan orang itu menjadi mahram, tidak boleh saling menikah. Tapi dengan syarat bayi yang disusui itu adalah bayi
umurnya kurang dari 2 tahun, itu syarat yang pertama. Jadi kalau seorang ibu menyusui seorang bayi, bayinya orang lain, dan bayi itu umurnya kurang 2 tahun, yang pertama. Yang kedua, tidak kurang dari 5 susuan yang mengenyangkan, khamsa radha'at yushbi'na. Tidak kurang dari 5 susuan. Artinya 5 susuan itu, jika seorang bayi menyusu, kemudian dia dengan sukarela melepas susuannya, maka itu dianggap 1, karena dia sudah kenyang. Kemudian setelah itu balik lagi, kemudian sampai puas dengan sendirinya kita lepas, itu baru kedua. Kalau belum sampai 5 kali, maka belum dianggap itu saudara sesusuan. Yang kedua adalah apa? Menyusunya adalah 5 kali susuan yang mengenyangkan. Yang ketiga adalah susunya itu diambil dari wanita yang masih hidup. Susunya diambil dari wanita yang masih hidup. Baik, ini 3 syarat yang harus difahami. Adapun cara menyusunya, dia harus, mohon maaf, tidak harus seorang bayi menyusu langsung kepada seorang ibu. Bisa saja dikeluarkan susu, taruh di botol, diminumkan. Maka harus diperhatikan, bank-bank susu saat ini adalah sama punya hukum. Jika itu benar-benar susu ASI, susu ibu yang sesungguhnya, kalau diminum oleh bayi yang umur di bawah 2 tahun, maka secara otomatis kalau memang 5 kali susuan mengenyangkan, maka dia akan menjadi anak susuannya seorang ibu tersebut. Anaknya orang lain, Anda susui, wahai para ibu, dan Anda susui lebih dari 5 kali susuan, maka anak itu menjadi mahram dengan anak-anak Anda, menjadi saudara. Maka sampai kapanpun tidak boleh dinikahkan. Kebiasaan di kampung dengan kesederhanaan, dengan keakraban, kadang-kadang kalau ada bayi nangis langsung diambil disusui. Besoknya pun demikian. Kalau sudah 5 kali, maka itu bayi menjadi anak susuannya. Nah, kalau sudah menjadi anak susuannya, maka lihat, dengan saudaranya, dengan anaknya yang lain, maka itu akan menjadi saudara sesusuan. Jadi jika seorang suami mempunyai istri, istrinya menyusui seorang anak perempuan, anaknya orang, maka anak perempuan ini akan menjadi anak susuannya wanita tersebut, sekaligus anak susuan suaminya yang mempunyai air susu. Maka kalau anak gadis ini nanti dewasa, haram dinikahi oleh bapak sesusuannya. Dan juga haram dinikahi oleh saudara sesusuannya. Haram dinikahi oleh paman sesusuannya. Haram menikah dengan keponaan sesusuannya. Sama, persis dengan urusan nasab. Ini harus dipahami. Maka ini perlu diperhatikan. Kalau masalah air susu, ibu. Jadi kalau Anda punya istri yang menyusui, perhatikan berapa kali kamu menyusui dia. Oh sering Pak, berapa kali? Lebih dari 5 kali. Wah, atau catat. Dia adalah anak susuan kita. Artinya apa? Bukan mahram. Dia adalah bukan mahram. Dia menjadi mahram, bukan ya. Menjadi mahram, haram untuk dinikah, menjadi tidak batal wudu. Menjadi mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Maka ini pernah suatu ketika kejadian. Ada seorang alim atau seorang alim menikah dengan seorang wanita. Kemudian setelah punya anak 5, dewasa-dewasa, anaknya sudah gede, sang suami itu punya keinginan untuk mengambil ibu susuannya yang ada di kampung. Di negeri Arab sana kejadian. Musyawarah dengan istrinya. Misalnya bahasanya, Umi, saya kan punya ibu sesusu, ibu yang menyusui saya. Dan apa salahnya kalau aku membalas budi kepada dia? Kira-kira Umi rela tidak? Wahai istriku, kamu rela tidak kalau aku mendatangkan ibu yang pernah menyusuiku ke tempat ini? Ya, hitung-hitung kita berbakti kepada beliau. Sang istri yang baik menyambut, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, wahai suamiku, datangkan ibu susuanmu itu. Dan benar sang ibu susuan itu didatangkan, dijemput di kampungnya. Rupanya memang sudah tua dan perlu dibantu. Akhirnya setelah didatangkan itu ibu sampai di rumahnya, sang istri ini kaget. Kagetnya sang istri, rupanya ibu ini juga pernah menyusui dia di masa kecilnya. Oh, akhirnya bingung ini sang
Sang laki-laki ini setelah diketahui bahwasanya itu rupanya saudara sesusuannya. Laki-laki itu masuk ke kamarnya dan tidak keluar karena kebingungan bagaimana, sebab harus dipisah, tidak mungkin tidak. Harus dipisah, karena kalau dilanjutkan terjadi perzinaan. Karena saudara tidak boleh menikah. Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Dan menangis bingung, datanglah seorang alim yang datang kepadanya, yang kebetulan belum menikah atau ya apa gitu ceritanya. Melihat saudaranya, sahabatnya menangis semacam itu, ditanya kenapa sebabnya, tidak pernah keluar rumah. Sebabnya adalah dia kebingungan. Karena apa? Rupanya selama ini yang dinikahi itu adalah saudara sesusuannya. Dan dia tidak akan tega kalau ternyata harus pisah dan seterusnya. Akhirnya sahabatnya itu mengirimkan surat yang isinya, kenapa kamu kok menangis? Apa yang kau sesalkan? Kamu tidak melakukan dosa karena kamu melakukan itu semua dalam keadaan tidak tahu. Seperti halnya orang di siang hari bulan Ramadan minum dalam keadaan lupa dan lalai. Anggap itu adalah kemurahan dari Allah yang diberikan kepadamu. Dibalas, aku akan meninggalkan orang yang selama ini menjadi istriku. Dan bagaimana anak-anak nanti? Dijawab lagi oleh sahabatnya, ketahuilah, yang akan menikahi bekas istrimu adalah aku, dan anakmu adalah tetap bersamamu dan bersamaku. Adapun engkau, hari ini juga akan aku nikahkan dengan adikku, yang sesungguhnya dia adalah wanita tercantik di kampung itu. Akhirnya selesai urusannya. Yang perlu diambil faedah bukan itu. Yang perlu diambil faedah bahwasanya, biarpun sudah punya anak 5, kalau terbukti itu anak susuan, harus dipisah. Enak itu orang alim, yang bermasalah itu orang awam. Dan ini kejadian di Indonesia, orang awam. Rupanya biasa tiba-tiba menikah dengan tetangganya. Setelah dilacak, menikah dengan tetangganya, setelah dilacak rupanya, di kampung itu sudah biasa saling menyusui. Tapi karena orang awam tidak mau. Itu kan bukan saudara saya. Didatangi kiai tidak mau, ini tidak repot. Akan tapi semua harus sesuai dengan syariat. Kalau memang terbukti itu adalah saudara sesusuan, mau tidak mau harus pisah. Yang laki menikah dengan wanita yang boleh dinikahinya, yang wanita menikah dengan laki-laki boleh nikahnya, selesai. Jadi itu tolong masalah susuan hati-hati. Kalau ibu tiba-tiba menyusui seorang anak, tolong dicatat. Asalkan lebih dari 5 catat itu anak sesusuanku. Anak sesusuanku. Kalau dia laki-laki, ibu tidak boleh menikah dengan dia. Putri-putra ibu tidak boleh nikah dengan dia, dan ini harus diperhatikan masalah susuan. Menyusui dengan syarat yang pertama, menyusunya adalah di bawah 2 tahun. Kalau bayi 5 tahun nyusu, nggak dianggap. Di bawah 2 tahun. Menyusunya lebih dari 5 susuan yang mengenyangkan. 5 susuan paling minimal. Yang ketiga adalah susu itu diambil waktu hidup. Jadi waktu sang ibu itu masih hidup. Diambil apakah dengan cara dikeluarkan susunya baru diminumkan beberapa tahun yang akan datang, maka itu sama hukumnya. Maka kami himbau kepada rumah sakit yang menyimpan susu dan sebagainya, dia punya tanggung jawab untuk mencatatnya. Sebab mahal susu ibu tuh. Susu ibu bisa dibeli mahal karena itu ASI, lebih bagus daripada susu-susu yang lainnya. Susu ibu. Nah, maka itu harus catat. Misalnya ada 1 botol gede. Itu tinggal berapa kali diminum oleh sang bayi. Kenyang, berhenti. Kenyang, berhenti. Kenyang, berhenti. Kenyang, berhenti. Kenyang, berhenti 5 kali. Maka itu menjadi anak susuannya. Ini saja sepintas. Yang penting nanti pulang ke rumah masing-masing. Ilmu ini diingat-ingat. Barangkali ada di rumah orang yang pernah disusui oleh istri Anda. Maka tolong diperhatikan. Kalau memenuhi syarat ini, maka dia akan menjadi anak susuan Anda. Maka dia menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi oleh saudara, oleh putra-putri Anda, oleh Anda sendiri, seperti halnya menjadi anak saudara. Hanya hukum waris saja tidak berjalan di situ. Batal wudu menjadi tidak batal. Bersentuhan tidak batal wudu. Bisa menjadi mahram untuk bepergian kemana. Akan tapi urusan warisan tidak.